Ini goyang layar ya? Sebentar ya. Iya. Kayaknya udah nggak goyang. Urutan spektrum gelombang elektromagnetik. Kalau kita ngomongin spektrum gelombang elektromagnetik, ini. Maka kalau diurutkan dari urutannya, itu cara ngapalinnya ga ruci motor. Ga, R, U, C, I, Mo, tor. Ga itu siapa? Ga itu adalah sinar gamma. Jadi ini adalah sinar gamma. Sementara R ini adalah X-ray atau ronsen ya. Sebenarnya yang paling ini ronsen. Jadi dia sinar untuk ronsen X-ray. Sementara U ini adalah UV. C ini adalah cahaya atau cahaya tampak. Cahaya tampak. Sementara I ini adalah infrared. Jadi ini adalah IR infrared atau inframerah. Sementara Mo itu adalah microwave. T ini adalah TV. R ini adalah radio. Jadi sinar gamma, X-ray, UV, cahaya tampak, infrared, microwave, TV, sama radio. Nah, kalau makin geser ke arah sinar gamma, kita geser ke arah sini nih, maka energinya makin besar. Kalau energinya makin besar, berarti daya rusaknya makin besar. Makin ke gamma, daya rusaknya makin besar. Kalau apalagi frekuensinya, otomatis frekuensinya juga makin besar. Sama. Tapi, kalau misalkan ini ke sini, panjang gelombangnya, ya lambdanya justru makin pendek. Ya. Jadi kalau diurutkan, dari frekuensi besar ke frekuensi kecil. Berarti dari kiri ke kanan. Kita lihat paling ujung yang paling besar itu justru sinar gamma. Yang paling besar sinar gamma. Frekuensinya paling besar sinar gamma, lalu ronsen, lalu kemudian UV, cahaya, infrared, microwave. Cahaya pun kalau dipecah, oh ya, cahaya ini kalau dipecah, jadi kalau cahaya kemudian kita bagi, itu urutannya ini. Ini kalau cahaya itu kita pecah, gimana ya, pecah di sini aja ya. Tuh urutannya. Maka urutannya gini nih. Me, Ji, Ku, Hi, Bi, Ni, U. Jadi urutannya Mejiku, Hibiniu. Jadi dari cahaya hijau, oh ini kebalik harusnya dari yang kecil ke yang besar. Cahaya biru ya besar, cahaya hijau, lalu sinar UV salah.
Yang B, cahaya hijau, cahaya biru, sinar X, sinar gamma. Benar, tapi frekuensi kecil ke besar itu ya. Yang C, gelombang radio, sinar X, dan sinar hijau. Salah, karena sinar X lebih besar frekuensinya daripada sinar hijau. Lalu yang D, sinar biru, sinar hijau, sinar merah, dan gelombang radar. Itu yang D. Gelombang radar itu ada di mana gelombang radar? Jadi radar, istilahnya radar itu kan ini buat penginderaan ya. Jadi pendeteksi dia. Pesawat ada di depan atau enggak. Penginderaan. Fungsinya untuk penginderaan. Dan yang dipakai itu adalah gelombang microwave. Jadi yang dipakai adalah microwave. Hati-hati, makanya kalau ada radar ini, kita jangan ada di depannya. Kenapa? Dia microwave. Fungsi dari microwave apa? Bisa buat masak juga kan. Makanya kalau ada orang di depan radar dalam waktu yang cukup lama, maka bisa dipastikan dia nggak bisa punya keturunan. Karena sel telurnya masak, rusak, ovariumnya itu rusak. Karena ovarium itu adalah organ yang sangat sensitif terhadap radiasi. Jadi nggak boleh tuh di depannya, karena fungsi dia sebagai microwave, mateng nanti. Lalu kemudian yang D berarti ada benar. Yang E inframerah, radio, sinar X salah. Harusnya urutannya dari radio, inframerah, sinar X. Kalau dari kecil ke besar. Tapi yang dimintakan dari besar ke kecil kan? Jadi jawabannya itu antara B atau D. Jawabannya B atau D. Kalau yang B, salahnya apa? Yang Bogor itu salahnya adalah dia yang Bogor. Sorry. Iya benar yang Bogor. Biru, hijau, ultraviolet. Oh iya benar ya, yang B, yang Bogor. Yang Bogor itu salahnya adalah dia dari frekuensi kecil ke frekuensi besar. Cahaya hijau, biru, UV, gamma. Berarti dari kecil ke besar. Sementara yang D itu benar. Biru, ya kan? Hijau, lebih rendah kan? Terus, apalagi tuh? Sinar merah tuh. Lebih kecil lagi. Terus, gelombang radar, microwave, lebih kecil daripada merah. Jadi, jawabannya adalah Depok. Nomor 2, jawabannya D. Sampai sini ada yang bingung nggak? Kayaknya masih belum panas nih saya nih. Jelasinnya masih ngalor ngidul, maaf. Ada yang ditanyakan nggak? Atau ada yang masih bingung dengan cara ngebaca grafiknya nggak? Itu warnanya lebih besar U atau Me? Apa dulu yang lebih besar? Kalau frekuensi, itu besaran ungu daripada merah. Betul. Kalau panjang gelombang, besaran merah daripada ungu. Sebaliknya dia. Makanya yang B salah. Dari hijau ke biru kan? Dari kecil ke besar. Terus sinar X lebih besar lagi. Sinar gamma lebih besar lagi. Jadi itu urutannya dari kecil ke besar yang Bogor. Sementara yang Depok, itu urutannya dari besar ke kecil. Nomor 3, gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk membunuh sel kanker. Kalau untuk membunuh sel kanker itu kita gunakan sinar gamma. Jadi bisa dicatat, nanti dicatat inframerah itu untuk remote, pengendali jarak jauh, ya untuk remote. Lalu ultraviolet itu fungsinya untuk melihat keaslian uang. Lalu kemudian untuk mensterilkan alat kedokteran itu pakainya UV.
Karena bakteri itu mati kalau dia terpapar sinar UV. Lalu yang sinar X itu tahu untuk diagnostik namanya. Biasanya untuk ronsen. Sinar gamma untuk terapi kanker. Kalau gelombang radio buat alat komunikasi. Kita lanjut nomor 4. Gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang terpanjang. Ingat, makin ke kiri, panjang gelombangnya makin pendek. Makin ke kanan, panjang gelombangnya makin besar. Ke kiri makin pendek, kalau ke kanan makin besar atau makin panjang. Radio itu bisa puluhan bahkan ratusan mil besarnya. Tapi kalau sinar gamma itu bisa sepermiliar sampai sepertriliun meter. Sangat kecil panjang gelombangnya. Jadi yang paling kecil justru sinar gamma. Lalu yang lebih besar dikit sinar X. Lebih besar lagi ultraviolet. Lalu berikutnya adalah infrared, terakhir gelombang radio. Berarti yang paling panjang adalah gelombang radio. Nah, sekarang kita bahas tentang radar. Nah, ini masuk ke hitung-hitungannya. Kalau teori sih, saya yakin kalian nggak terlalu bermasalah. Karena SMP juga udah dibahas tentang hal kayak ginian. Justru yang saya khawatirkan kalau kita masuk ke bentuk hitung-hitungannya nanti. Kita cek nomor 5. Antena radar memancarkan gelombang elektromagnetik dan mengenai pesawat terbang. Jika selang waktu antara pancaran dan penerima gelombang radar adalah 2 mikrodetik, maka jarak pesawat tersebut ke radar berapa? Oke, kita jawab nomor 5. Di nomor 5, itu dia membicarakan tentang radar. Jadi kalau ngomongin tentang radar, itu kalau kita buat ilustrasinya, ini adalah radarnya. Lalu kemudian di sini ada pesawat. Gitu. Jadi radar ini cara kerjanya gimana? Dia melepaskan gelombang. Ketika mengenai pesawat, maka pesawat ini akan memantulkan balik gelombang radar yang dipancarkan. Nah, ini yang ditangkap balik. Otomatis, kalau kita ngomonginnya jarak, itu sama dengan kecepatan gelombang dikali dengan waktu. Tapi di sini jaraknya adalah jarak bolak-balik. Kalau jaraknya jarak bolak-balik, maka ini hasilnya harus kita bagi 2. Sehingga kita tuliskan dalam bentuk matematisnya. Oh, azan. Minta waktu 5 menit buat azan ya. Kita break dulu dengar azan.
Iya, sudah ya. Kita lanjut ke materi kita. Jadi kalau ini kita tuliskan dalam bentuk matematika, dalam bentuk matematisnya, maka jarak pesawatnya itu adalah kecepatan gelombang elektromagnetik, yaitu kecepatan cahaya, dikali dengan waktu, dibagi dengan 2. Sehingga kalau kita kerjakan besarnya, jangan S ya. Kalau S ini nanti ketukar sama vektor pointing nanti R range. Jadi besarnya range-nya kalau dituliskan berarti besar range-nya R-nya itu sama dengan kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 dikali dengan time. Waktunya kalau kalian bisa lihat di soal 2 mikrodetik. 2 mikrodetik itu ada 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 2. Maka ini coret-coret, hasilnya adalah 300 meter. Jadi jawabannya adalah 300 meter. Gampang masih ya. Lanjut nomor 6. Ada sebuah linear accelerator. Linear accelerator itu mempercepat partikel. Dia fungsinya mempercepat elektron, sehingga elektron memiliki kecepatan tertentu yang kalau dia semakin cepat, maka energi kinetiknya makin besar, otomatis energi thermal dari elektronnya besar. Kalau nonton film Angel and Demon, nah fungsi dari linear accelerator itu fungsinya untuk mempercepat, lalu kemudian ketika ditabrakkan, maka suatu partikel itu akan pecah menjadi unsur atomnya. Atau bahkan bisa pecah jadi unsur lebih esensial lagi, namanya quark. Quark itu unsur penyusun atom. Dari situ dipecah lagi, nanti dapat Higgs boson. Higgs boson itu unsur partikel Tuhan. Partikel yang nggak bermuatan, tetapi kalau dia berikatan dengan yang lain, dia bisa jadi bermuatan. Atau produk sampingannya bisa jadi ada yang namanya matter sama antimatter. Wah, banyak sekali nanti kalau kalian masuk ke jurusan fisika. Ditembakkan ke sebuah benda padat, elektron berenergi 18 giga elektron volt, ditembakkan ke sebuah benda padat, sehingga terbentuklah sinar X. Jika frekuensi sinar X ini adalah 4,48 kali 10 pangkat min 24, 4,48 kali 10 pangkat 24 Hz, hitunglah berapa panjang gelombang sinar X yang dipancarkan. Wah, jadi di nomor 6 ini, berapakah panjang gelombang yang dipancarkan? Kalau yang masuk dengan gelombang elektromagnetik, maka kita bisa tuliskan bahwa lambda itu sama dengan V dibagi dengan F. Ini rumus gelombang biasa ya. V-nya adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik. Jadi V ini cepat rambat gelombang elektromagnetik yang kalau kita hitung itu kira-kira setara sama C. Nilainya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan C-nya segitu. Lalu kemudian frekuensinya adalah 4,48. 4,48 kali 10 pangkat 24. Begitu. Maka kalau ini dibagi, hasilnya sekitar, kalau ini 4,5, berarti sama-sama bagi 1,5, itu 2/3. Atau sekitar 0,5
Kalau ini 4,5 ya. Jadi Ti1 dibagi 1,5. 1 dibagi 3/2 sama dengan 2/3. Jadi kira-kira ini 2/3 kali 10 pangkat min. 24 yang ke atas jadi minus, tambah 8 jadi min 16. Berarti hasilnya sama dengan 0,67 an kali 10 pangkat min 16. Ada 3 jawaban yang 0,67. Berarti kira-kira yang mana tuh? Femto, pico, ada mikro. Oh iya, itu ada femto, ada mikro, ada segala macam. Itu adalah awalan satuan. Jadi kalau kita urutkan, kalau saya mereview lagi, ada giga. Giga itu 10 pangkat 12. Terus ada mega, giga 10 pangkat 9, sorry. Mega itu 10 pangkat 6. Lalu ada lagi kilo, bawahnya itu 10 pangkat 3. Terus ini yang patokannya. Di bawahnya itu nanti ada mili. Mili itu adalah 10 pangkat min 3. Terus ada lagi mikro, itu 10 pangkat min 6. Lalu ada lagi nano, 10 pangkat min 9. Ini yang biasa keluar. Tetapi di situ ada satuan yang tidak biasa. Ada femto, ada pico, ada mikro. Jadi buat yang masih belum familiar, di bawahnya ini nih, itu nanti ada angstrom. A0. Dibacanya angstrom. Angstrom itu nilainya 10 pangkat min 10. Itu angstrom. Terus di bawahnya lagi nanti ada P kecil. Ini adalah pico. Itu nilainya 10 pangkat min 12. Di bawahnya lagi itu ada femto. Simbolnya F. Itu nilainya 10 pangkat min 15. Nah, yang ada di sini min 16. Berarti kalau pengen jadi femto, itu gimana caranya? Kita jadiin min 15. Maka ini nanti hasilnya sama dengan, kalau kita hitung ini sama dengan 0,067 kali 10 pangkat min 15. Min 15. Atau hasilnya 0,067 femtometer. Jadi jawabannya adalah yang E. Itu kalau kita runut lagi yang kecil-kecil. Jadi semakin nanti kalian terakhir tuh fisika modern, kalian akan ketemu satuan-satuan yang lebih kecil dari ini gitu. Ada pico, ada femto, yang lebih besar itu ada tera. Sampai sini ada masih bingung nggak? Halo? Jelas ya? Oke. Kita lanjut ke soal nomor 7. Sebuah gelombang elektromagnetik. Nah, ini masuk ke teori yang mungkin baru ketika SMA kalian bertemu gitu. SMP nggak sampai sejauh ini. Jadi prinsip kerja gelombang elektromagnetik itu seperti apa sih? Itu yang akan kita bahas. Ini saya hapus. Kalau saya ceritakan, prinsip gelombang elektromagnetik itu kayak gimana sih? Jadi, vector pointing. Jadi ada yang namanya vector pointing. Simbolnya tuh S. Jadi, vector pointing ini adalah suatu vektor
adalah suatu vektor yang akan menggambarkan arah dari gelombang elektromagnetik. Jadi, vektor pointing adalah gambaran dari sebuah gelombang elektromagnetik. Maksudnya gimana sih? Kakak cerita apa sih sebenarnya, Kak? Jadi gini maksudnya nih. Ketika kita gambarkan gelombang elektromagnetik itu gelombang transversal. Jadi kalau kita gambarkan gelombang elektromagnetik, ini kita gambar gelombang elektromagnetik itu terdiri dari dua. Yang pertama ada gelombang magnet atau gelombang listrik. Ya, begitu. Nah, ini adalah gelombang listrik atau medan listrik. Lalu kemudian yang berikutnya tegak lurus dari itu ada medan magnet. Ya, gambarnya begitulah. Jadi saling tegak lurus tuh. Nah, ini menyebabkan gelombang itu jadi berpilin. Dia tuh jadi muter. Ketika dia muter, maka prinsip sekrup Rusia itu akan bekerja. Ini yang disebut sebagai S atau vector pointing. Atau kalau gambar ini saya sederhanakan, nggak pakai begituan. Besarnya vector pointing S itu nilainya sama dengan 1 per permeabilitas pada ruang vakum dikali dengan E terhadap vektor B. Siapa ini E? E ini adalah yang ini itu disebutnya sebagai medan listrik. Volt per meter. Kalau dilihat medan listrik, kalau waktu kemarin listrik statik ada arahnya kan? Sama kayak gaya, dia ada punya arah. Nah, B yang ini adalah vektor dari medan magnet. Ini sudah jelas kalau kawat lurus, kawat melingkar, lalu kemudian solenoida, toroida kemarin, dia punya arah. Medan magnetnya T. Tesla. Nah, gambar ini gimana? Kalau yang berkaitan dengan yang tadi. Jadi, kalau tadi saya gambarkan, ini adalah E. Atau ini B. Sorry, ini B misalkan. B itu medan magnet. Lalu tegak lurus dari itu, ini ada medan listrik. Tadi kan saling tegak lurus ya. Ini medan listrik. Maka, E cross B itu bisa diartikan sebagai E kita putar terhadap B. Jadi diputar nih, yang tadi tegak lurus ini dia diputar. Kalau diibaratkan kayak tutup botol, kalau kita putar ke arah situ, maka botolnya akan kedorong ke depan. Maka vektor pointing dari gelombang elektromagnetiknya itu adalah ke sini. Nah, ini S. Dia vektor juga sama. Dan yang inilah arah cepat rambatnya dia. Yap. Jadi dari situ ketahuan arah gelombang elektromagnetnya ke sana. Iya, sudah mulai dengan bahasa-bahasa langit ya. Sekarang kita cek soal nomor 7. Nah, ini kalau vektor pointingnya. Kalau ngomongin soal cepat rambat,
cepat rambat dari gelombang elektromagnet itu ada dua rumusnya. C itu bisa persamaannya seperti ini. Yang pertama, 1 per akar mu 0 epsilon 0, atau bisa juga E per B. Jadi medan listrik dibagi dengan medan magnet. Itu dua rumusnya. Jadi kalau kita bahas soal nomor 7, suatu gelombang elektromagnetik merambat di hampa udara. Bila amplitudo dari gelombang medan listrik adalah 120 volt per meter, maka amplitudo dari gelombang magnetnya berapa? Berapa Tesla? Gitu. Kayaknya ada yang salah nih dengan satuannya. Iya. Harusnya nanti hasilnya ada angkanya, tapi satuannya kayak nggak pas di situ. Jadi kita pakai rumus yang mana? Nah, ini kan ada nih. C ini siapa? C ini adalah speed of light. Nih. Ini adalah speed of light, kecepatan cahaya. Kalau dicari nilainya sekitar 2,989 sekian, atau dibulatkan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, di soal itu yang ada adalah medan listrik. Medan listriknya ada di situ. E-nya ada. Nilainya adalah 120 volt per meter. Terus yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah si B-nya ini. Berapa B-nya? Gitu. Maka kalau kita cari besarnya B, ini nomor 7. Kalau kita cari besarnya B, maka nilai B itu sama dengan E dibagi dengan C. E-nya tadi adalah 120 voltmeter. Volt per meter. Nah, ini makanya tadi saya bilang agak kurang pas nih. Ini nilainya adalah C-nya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Tuh. Jadi kalau dibagi, itu hasilnya harusnya 40 dikali 10 pangkat min 8. Ya, harusnya 40 kali 10 pangkat min 8. Sorry. Nih, harusnya hasilnya segitu. 40 kali 10 pangkat min 8. Tapi di jawabannya nggak ada. Tapi kalau harus milih, itu jawabannya adalah yang B, yang Bogor. 400 Tesla. Atau dilat aja yang F jawabannya. 4 kali 10 pangkat min 7. Atau 40 kali 10 pangkat min 8 meter. Atau bisa ditulis 0,4 mikrometer. Mikro Tesla. Sampai sini ada yang masih bertanya? Silakan. Jadi jawabannya nggak ada. Buat jawaban baru aja yang F. Buat jawaban baru F jawabannya. Itu adalah 0,4 mikro Tesla. Itu jawaban segitu. 0,4 mikro Tesla.
Kita lanjut soal nomor 8. Suatu gelombang elektromagnetik bergerak ke arah sumbu X negatif pada posisi dan waktu tertentu. Medan magnetiknya dari gelombang ini dan arah ke arah sumbu Z positif besarnya 14 nanotesla. Hitung besar dan arah medan listriknya pada keadaan ini. Nah, nomor 8 nih. Kita bahas nomor 8. Nih, saya hapus. 7. Jadi kita pakai rumus EB sama dengan C. E per B sama dengan C. Jadi di nomor 8, ini saya hapus saja. Di soal nomor 8 itu ada gelombang elektromagnetik bergerak ke arah sumbu X negatif. Jadi ada arah gelombang elektromagnetiknya sumbu X negatif. Ini adalah arah dari cepat rambat gelombang elektromagnetiknya ke sini. Sumbu X negatif. Yap. Ini adalah si C-nya, cepat rambatnya. Arahnya ke sumbu X negatif tuh ke kiri. Yap, begitu. Terus kemudian medan magnetiknya pada gelombang ini arahnya ke arah sumbu Z positif. Gelombang magnetnya atau medan magnetnya itu ke arah sumbu Z positif. Salah, ini Y. Ke arah sumbu Z positif ke sini. Yap. Nah, ini adalah si B. B, ke depan. Atau saya gambarkan gini aja ya, biar nggak bingung ya. Kalau gini takutnya bingung. Ini C-nya, tadi B-nya ke depan, ke arah sumbu Z positif. Berarti kalau saya gambarkan, B-nya tuh begini aja. Nah ini B. Pertanyaannya kemana E? Jadi clue-nya, lihat aja. Ini kan sudah ada nih, ini ke arah sumbu X. Oke, ini arah sumbu X. Lalu B-nya udah ada ke arah sumbu Z. Gitu. Berarti yang belum ada sumbu apa? Sumbu Y kan? Jadi kalau kalian mau nembak, itu pasti pergerakannya itu nggak jauh-jauh. Kalau nggak ke Y positif, ya ke Y negatif. Itu kalau pengen nembak kita nggak tahu arahnya kemana. Jadi nggak salah-salah banget. Udah 50%. Nah, gimana cara taunya? Ingat tadi B diputar, E diputar terhadap B, itu akan menunjukkan arah C. Jadi, kaedahnya itu saya sebutkan saja, gampangnya itu kaedah tutup botol. Jadi, E itu diputar ke B. Lalu pilihannya ada dua. Pilihannya ada dua nanti. Apakah dia ngebuka ataukah dia nutup? Udah, clue-nya itu. Kalau ini mau ke sana arahnya, B-nya ke sini, B-nya ke depan, berarti puternya gimana kalau pengen ngebuka? Gitu kan? Puternya begini kan? Jadi E-nya itu harusnya ke atas. Yap. Ini adalah arah E. Ih, kok tahu, Kak? Iya, tahu. Kenapa bisa tahu? Karena gini, kalau digambarkan, E-nya ke sana.
Terus B-nya ke sini. Terus kalau E diputar ke B. E diputar ke sini ya. Oh, tuh diputarnya begini. Maka ketika diputar begini, maka akan kebuka tutup botolnya. Jadi, kalau muter ke sini nih, C-nya ke kiri, berarti dia muternya adalah clockwise. Tapi kalau C-nya ke kanan, kontra clockwise. Gitu. Jadi cara nandainnya begitu. Kalau ke kiri muternya clockwise, kalau ke kanan kita muternya kontra clockwise. Jadi arahnya ke sumbu Y positif. Jadi jawabannya langsung ketemu yang A. Ih, kok bisa langsung nebak kayak gitu? Ya dari arahnya udah ketahuan tuh. Terus gimana cara besarnya? Maka besar nilainya itu dihitung pakai apa? Pakai rumus yang tadi tuh. C sama dengan E per B. Yang ditanya adalah nilai E. Maka nilai adalah C dikali dengan B. Ini nanti dihitung. Set. B-nya 14. C-nya 3. Yeay, salah. Harusnya ke sumbu Y positif ya, bukan negatif ya. Jawabannya B. Tetapi harusnya tuh Y-nya Y positif. Wah, dirawat lagi tuh. Jadi kalau dihitung besarnya E, kalau kita hitung di sini, besarnya E itu sama dengan C kali B. 3 kali 10 pangkat 8 dikali dengan 14 kali 10 pangkat min 9 Tesla. Maka hasilnya sama dengan 42 dikali 10 pangkat min 1 atau 4,2 volt per meter. Tapi ada kesalahan nih. Arah E itu ke sumbu Y positif bukan negatif. Cari nyari E-nya tadi gimana, Kak? Oh, cara nyari E-nya gimana? Oh, pakai kaidah tutup botol. Gimana kaidah tutup botolnya? Kan gini. Tadi kalau kita lihat rumusnya, besarnya C itu sama dengan E cross B. Tuh, ini C. Kalau dia bentuknya vektor, itu jadi vektor pointing. Bukan C lagi, tapi vektor pointing S. S itu ya si C tadi, kalau dihitung besarnya. Jadi kalau E diputar ke B, maka C itu adalah arah rambatnya. Terus kalau kayak begini gimana, Kak? Gini aja nih, C diputar ke B. C diputar ke B. Karena C ada di sini, B ada di sini. C diputar ke B, maka nanti E-nya kemana? Ke atas. Oke. Bukannya benar ya negatif, Kak. Aku gambar sumbu Z-nya itu tegak lurus E. Tapi arah depan... Oh, depan kanan, Kak. Kalau Kakak tadi gambarnya ke depan kiri. Oh iya ya. Coba kita gambar begini ya. Ini saya putar ya.
Oh iya ini jadi pro kontra nih. Bener-bener kita lihat ya. Apakah saya ketukar? Soalnya iya, jangan-jangan imajinasinya bermasalah nih. Iya, kayak imajinasi saya bermasalah. Kalau ini saya putar nih. Kalau yang ini adalah ini sumbu Z, terus ini adalah sumbu X. Gitu. Berarti C-nya ke arah sumbu positif X. Nah ini C. Terus B-nya itu ke arah sumbu Z. Z apa tadi itu? B-nya ke arah sumbu Z positif. Oke. B-nya ke arah sumbu Z positif. Gini ya. Oh iya nih. Wah, kacau nih. Terima kasih tadi tuh. Siapa tuh ya? Salma. Oke. Iya, kalau di gambar kita rubah begitu ya. C sama B. Kira-kira yang menghasilkan itu kemana dia muternya gitu kan? Hmm. Enggak salah saya. Ini hasil ke sumbu. Nih, kalau sini kan Z positif nih. Z, sorry. Ini berarti Y positif kan ke sana kan? Supaya C-nya ke atas, diputar terhadap B. Tuh E-nya ke sini nih. Ini E. Sehingga kalau nanti kita putar, E-nya diputar ke B, gitu. Maka dia ke atas. Enggak salah. Nih, kalau digambar kayak gitu tuh. Supaya dia geraknya ke sumbu X positif, maka Y-nya juga harus sumbu Y positif. Apa saya ngaco ya? Sebentar, saya bingung ya. Pasti nggak boleh bingung. Hmm. Oh iya. Oh alah. Positif yang mana, negatif yang mana sih sebenarnya? Itu ke arah sumbunya sumbu X positif. Oh alah. Iya, tahu nggak saya salah. Harusnya C-nya nggak ke atas dong. Kan sumbu X negatif. C-nya ke bawah. Iya, iya. Ingat saya salah menginterpretasikan betul Salma. C-nya itu ke arah sumbu X negatif di soal. Sementara gambar saya itu ke arah sumbu C positif. Saya yang salah gambar. Iya, saya salah gambar. Padahal C-nya itu sumbu X-nya sumbu X negatif. Ini nih, biang keroknya itu ini nih. Kan katanya C-nya ke arah sumbu X negatif, bukan positif. Wah, ngaco nih saya nih. Iya, C-nya itu ke arah sumbu X negatif. Nah, ini C-nya ke sini harusnya. Tuh, kalau C-nya ke sini, E-nya bener, E-nya ke sana.
Oh iya benar, E-nya ke sana tuh. Nah ini E. Jadi E-nya sumbu Z negatif. Iya benar, sumbu Y negatif. Benar, sumbu Y negatif. Ya, jadi jawabannya B. Nggak salah. Jawabannya B. Saya salah gambar nih. Harusnya itu C-nya ke sumbu X negatif. Kalau X negatif ke bawah. Jadi kalau E gitu ya, kita putar ke B, gitu. Kita putar ke B, berarti ini kan putar ke sini ya. Kalau tutup botol tuh akan tutup ke bawah. Jadi kayak tutup botol. Iya betul. Iya, saya yang kurang teliti. Gambar C-nya harusnya C-nya sumbu X negatif, saya gambarnya sumbu X positif. Dan itu saya jadi bingung sendiri akhirnya. Mabet. Iya, betul. Ya, saya salah gambar C-nya tadi. Benar, 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 benar. Saya nggak teliti dengan cara menjawabnya. Harusnya tadi C-nya ke sumbu X negatif. Saya gambarnya sumbu X positif. Di situ saya salah. Oke, ada yang masih bingung nggak? Jadi malah bingung nih yang lainnya. Ada yang masih bingung? Kalau enggak, saya masuk ke intensitas gelombang elektromagnetik. Ya, ini kita bahas tentang intensitas gelombang elektromagnetik. Jadi, kalau misalkan kita gambar, kita bahas tentang intensitas gelombang elektromagnetik, besarnya intensitas I. Ini kita masuk ke topik berikutnya. Jadi ngebahasnya tentang intensitas gelombang elektromagnetik. Intensitas itu I, rumus dasarnya itu adalah P dibagi dengan A. P-nya itu siapa? P ini adalah daya. Daya dari source-nya atau daya sumbernya. Sementara ini adalah area. Area yang tercover. Atau yang kita hitung gitu areanya. Maka besarnya I, kalau dituliskan, itu nilainya adalah P per 4V R kuadrat. Nah ini dengan asumsi itu areanya berbentuk bola. Jadi luas permukaan bola berarti areanya. Itu rumus dari intensitas. Terus kalau kita gambarkan lagi, intensitas itu adalah kalau digambarkan tadi itu adalah vektor pointingnya si S. Jadi apa ya bahasa istilahnya? Sebentar. Saya lupa ingat bahasa istilahnya tuh S itu diambil dari kata apa ya? Wah lupa saya bahasa Inggrisnya. Wah iya, saya lupa bahasa Inggrisnya. Sudah, nggak usah dipikirin. Jadi besarnya intensitas, kalau nanti dijabarkan lagi nih, ini saya lupa S itu ada S apa ya. Jadi besarnya intensity itu I, pakai intensity aja, itu nilainya itu sama dengan
Ini kalau kita diketahui datanya adalah medan listrik, besarnya medan listrik E, terus dikali dengan E kuadrat dibagi dengan mu dikali C. Ini rumusnya. Mu ini adalah permeabilitas vakum. Lalu kemudian kalau dijabarkan lagi, dia nilai efektif. Oh iya, karena dia nilainya nilai rata-rata. Kalau nggak salah dia nilai rata-rata deh. Rata-rata. Jadi intensitasnya namanya intensitas rata-rata. Kalau rata-rata berarti dia nambahin 2. 2 mu 0 kali C. Sementara kalau yang diketahui datanya adalah B, atau medan magnetnya, itu nilainya adalah C dikali dengan B kuadrat. C dikali B kuadrat dibagi dengan 2 kali mu 0. Nah, ini rumus intensitas gelombang elektromagnetik. Fungsinya buat apa? Kita cek soal nomor 9. Sinar laser yang terbuat dari kaca neodymium dapat menghasilkan 100 terawatt daya dalam satu pulsa 0,1 nanosecond. Panjang gelombang sinar laser yang dihasilkan adalah 0,26 mikrometer. Hitunglah berapa energi yang terdapat dalam satu pulsa tunggal laser. Oh, energinya yang tanya. Jadi nomor 9, kalimat itu muter-muter. Nomor 9. Tapi apakah semuanya itu dipakai? Kita lihat. Yang ditanya adalah energi. Energi tiap pulsa lasernya. Laser. Berarti kalau kita bahas tentang energi, lah energi itu kan gak ada kaitan ya. Kalau ngomongin energi itu adalah daya dikali dengan waktu. Dayanya berapa? Ada di situ dayanya. 100 tera. Tera itu 10 pangkat 12. Dikali waktu. Waktunya adalah 0,1 nano. Kalau dijadiin 10 pangkat min 10. Maka hasilnya sama dengan 100 dikali 10 pangkat 2. Maka hasilnya 10.000 joule. Ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 10. Ada suatu siaran televisi dipancarkan dari Jakarta ke Makassar, jaraknya 5.000 km. Jika sinyal dipancarkan memiliki daya 6,28 kali 10 pangkat 4 watt, tentukanlah nilai intensitas siaran yang diterima pada kota Makassar. Nah, nomor 10 itu baru pakai yang ini nih. Jadi kalau kita jawab, langsung saja saya jawabnya di sini. Ini nomor 10. Tadi saya hapus. Ya, di nomor 10, kalau saya hapus nih, tuh, di nomor 10 jawabannya. Jadi besarnya I itu sama dengan P per A. Daya yang dipancarkan dari stasiun Jakarta itu 6,28 kali 10 pangkat 4. Berarti ini 6,28 kali 10 pangkat 4. Lalu kota Makassar berjarak 5.000 km. Berarti ini dibagi dengan, ini kan rumus luas permukaan bola ya, 4V kali 5.000 km, berarti 5 kali 10 pangkat 6. Tapi ini kuadrat. Tuh. Nah, itu kuadrat tuh, P-nya. Ini rumus P. Jadi besarnya daya intensitas, I.
besarnya intensitas itu akan sama dengan ini 3,14, ini 6,28. Bisa dicoret ya. Jadi 6,28 sama 3,14 sisanya 2. Berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan 5 kuadrat 25, 25 kali 4 100 kali 10 pangkat 12. Berarti 10 pangkat 14 hasilnya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 10. Satuannya watt per meter persegi. Jadi jawabannya adalah ya. Eh. Jawabannya yang A, tapi itu jadi min 10 ya. Jadi jawabannya yang A, tetapi itu pangkatnya pangkat min 10. 2 kali 10 pangkat min 10. Nomor 11, itu pakai rumus yang ini tanya kuat medan magnet yang ini nih. Jadi nomor 11 itu bisa dikerjakan pakai yang jadi kita kerjakan nomor 11. Di nomor 11 ini kalau dikerjakan maka besarnya intensitinya atau B-nya kalau diputar tuh B-nya sama dengan 2 kali mu 0 dikali I dibagi dengan C. Lalu kemudian ini di akar. Itu dapat B-nya tuh. Ini. Saya ngubah ini tuh dari sini nih. Jadi 2 mu 0 I dibagi C, kuadratnya hilang jadi akar. Sekarang kita masukin angkanya. Maka kalau dimasukin angkanya, nilainya akan sama dengan akar 2 dikali mu 0 itu 4V kali 10 pangkat min 7 dikali I, intensitasnya itu adalah 30 per V dibagi dengan 3 kali 10 pangkat 8. Ada yang bisa dicoret, Pi-nya dicoret, ini 3 coret, ini 3, ini sisanya 10. Oke, 10 min 6, naik ke atas lagi, jadinya min 14. 2 kali 4, itu hasilnya 8. Berarti akar 8 dikali 10 pangkat min 7 Tesla. Akar 8 itu adalah 2 akar 2. Ya. 2 akar 2 itu nilainya adalah, berapa tuh? 2 akar 2. Yang mendekati. Akar 2 itu sisanya 1,2. 1,2 dikali 2, 2,4. Harusnya 2,4 kali 10 pangkat min 7. Iya. Iya, hasilnya harusnya 2,4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Iya, ada jawabannya. Kok ada jawabannya lagi sih? Gimana nih soal? Jadi jawabannya nggak ada 11. Jawabannya 2,4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Atau sekitar 0,24 mikro Tesla. Itu jawabannya. Nomor 12. Medan listrik maksimum di suatu titik yang berjarak 8 meter di satu sumber adalah 2,4 volt per meter. Hitunglah medan magnet maksimumnya.
Hitunglah medan magnet maksimumnya. Gimana tuh? Kita perlu data apa aja? Perlu data jarak nggak? Kalau tanya medan magnet maksimumnya. Saya hapus ya. Jadi kalau ditanya B maksimum atau medan magnet maksimum, nomor 12. Jadi B maksimum itu sama dengan E maksimum dibagi dengan C. Yang tadi itu rumusnya. C sama dengan E per B. Maka kalau ini kita masukkan nilai E-nya ada tuh 2,4. Jadi ini 2,4 volt per meter dibagi dengan 3 kali 10 pangkat 8. 0,8 kali 10 pangkat min 8. Atau sama dengan 8 kali 10 pangkat min 9 Tesla. Ada nggak tuh jawabannya? Ada yang B? 13. Intensitas rata-rata gelombang yang dipancarkan. Jadi intensitas rata-rata gelombang yang dipancarkan. Jadi nomor 13. Tadi ada medan listriknya tuh I sama dengan, bebas mau pakai rumusnya medan magnet boleh, pakai medan listrik boleh. Berarti ini adalah E maksimum kuadrat dibagi dengan 2 dikali dengan mu 0. Itu tadi. Terus dikali dengan C. Begitu. Kalau kita hitung, E maksimumnya adalah 2,4. Ini 2,4 kali kuadrat dengan kali dikuadratkan dibagi dengan 2 dikali dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 3 kali 10 pangkat 8. Berarti kalau dibagi maka nanti dapatnya min 7 ini plus 8 jadi 10. Berarti yang bawah ini adalah 3 kali 4, 12, kali 2, 24, berarti 240 V. Nah, yang atas itu 24 dikali 24, kali 10 pangkat min 2. Nah, ini dia. Dari mana, Kak? Ini 2,4 itu kan 24 kali 24 kali 10 pangkat min 2. 2,4 kan? Ini min 1 min 1 jadi 10 pangkat min 2 sisanya. Maka ini dicoret, coret, sisanya 10. Terus ini naik ke atas jadi min 3. Maka nanti hasilnya sama dengan 24 per V kali 10 pangkat min 3 Tesla. Emang 2,4 ya? 2,4 aja. Bener 2,4 sih. Tiga kali 4 kali 2. Bener. Iya. Nggak ada lagi jawabannya. Ya, salah ya. Tidak ada lagi jawabannya. Lalu berikutnya 14
Besar daya, tapi ini benar jawaban ini ya. Saya yakin jawabannya benar ini. Besar daya sumber gelombang elektromagnetik. Besarnya daya sumber gelombang. Jadi nomor 14. Dayanya itu adalah P. Itu nilainya sama dengan I dikali dengan A. Gitu ya. Maka sama dengan I-nya dikali dengan 4V kali 10 pangkat 4V. Jaraknya berapa sih? Jaraknya tadi 8. 8 kuadrat. Iya, benar. Maka hasilnya sama dengan intensitasnya adalah 24 per V dikali dengan 4V dikali 64. V-nya dicoret, 64 kali 4 kali 24. 64 kali 4 itu 24, 256. 25 kali 24. 256 dikali 24. Kita hitung. Oke. 256 kali 24. 6144. Jadi jawabannya adalah 6144. Wah. Tapi ada 10 min 3 ya? 6144 kali 10 pangkat min 3. Sama dengan 6,14. Harusnya 6,14 watt. Tapi lagi-lagi jawabannya tidak ada. Paling mendekati nggak ada. Jawabannya 6,14. Tapi ini saya yakin benar nih jawabannya ya. Di jam 8 lewat. Oke. Nanti kalau ada yang bingung bisa tanya ya. Bisa tanya nanti kalau ada yang bingung. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti minta rekamannya ya Kak, sama pertemuan terakhir juga. Oke, sip. Pertemuan yang kemarin ya? HP laptop saya kemarin blue screen. Yang kemarin masih di hard disk yang rusak. Belum saya backup. Jadi paling yang hari ini ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak. Yo. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Makasih Kak. Pamit ya Kak. Assalamualaikum. Oke. Yo, waalaikumsalam.